Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026 yang menembus ke level 18.049 per dolar. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam keterangan resmi, Menteri Sekretaris Negara menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi yang tetap terjaga. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Kamis 4 Juni 2026 yang menembus ke level 18.049 per dolar. Dalam keterangannya, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah meyakini nilai tukar rupiah akan kembali pulih. Hal ini mengingat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tetap terjaga. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah, tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens. Ia memastikan pemerintah melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Adapun sebelumnya rupiah spot ditutup di level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan Kamis 4 Juni 2026, melemah 0,45% dari sehari sebelumnya di posisi 17.967 per dolar Amerika. Level tersebut tercatat sebagai posisi penutupan rupiah yang terlemah sepanjang sejarah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, rupiah spot ditutup pada level 18.049 per dolar Amerika Serikat pada akhir perdagangan di hari Kamis 4 Juni 2026, melemah 0,45% dari sehari sebelumnya di level 17.967 per dolar Amerika. Level tersebut tercatat sebagai posisi penutupan rupiah yang terlemah sepanjang sejarah. Di Asia, rupiah melemah bersama beberapa mata uang lainnya seperti ringgit Malaysia yang melemah 0,61%, won Korea melemah 0,27%, dolar Taiwan melemah 0,12%, dolar Singapura melemah 0,08%, dan rupiah India yang melemah 0,05%. Sementara itu, Bank Indonesia buka suara terkait dengan berlanjutnya pelemahan rupiah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas dan menghambat prospek perdamaian. Menurutnya kondisi tersebut membuat harga minyak dunia tetap tinggi sehingga meningkatnya risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Selain itu, ia juga menyebut kebutuhan falas domestik juga masih cukup besar terutama terkait dengan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Untuk meredam gejolak di pasar keuangan, Bank Indonesia memastikan akan meningkatkan meningkatkan intensitas intervensi guna menjaga stabilitas rupiah sesuai fundamental ekonomi domestik. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Harum Energi Tbk menganggarkan belanja modal sebesar 310 juta dolar Amerika untuk tahun 2026. Mayoritas alokasi belanja modal tersebut akan digunakan untuk mengembangkan bisnis nikel perseroan. PT Harum Energi Tbk menganggarkan belanja modal sebesar 310 juta US dollar pada tahun 2026. Mayoritas anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis nikel perseroan. Head of Investor Relations Harum Energi Regina Korompis menjelaskan, sekitar 302 juta dolar Amerika Serikat dari total belanja modal tahun ini akan dialokasikan untuk pengembangan proyek pada unit usaha nikel yang telah berjalan. Sedangkan sisa anggaran digunakan untuk pemeliharaan unit usaha batu bara.
Sementara itu, hingga 31 Maret 2026, perseroan telah merealisasikan belanja modal sebesar 139 juta US dollar. Dari jumlah tersebut, sekitar 137 juta US dollar digunakan untuk pengembangan unit usaha nikel, sedangkan sisanya digunakan untuk operasional pertambangan, logistik, dan kebutuhan lainnya. Perseroan menjelaskan sebagian besar realisasi belanja modal tersebut merupakan kelanjutan dari rencana tahun 2025. Adapun berdasarkan rincian alokasi belanja modal, porsi terbesar belanja modal ditempatkan pada aset tetap dalam penyelesaian, dengan kontribusi mencapai 56% dari total anggaran. Selain itu, sekitar 31% digunakan untuk alat berat, 7% untuk bangunan dan prasarana, 5% untuk properti pertambangan, serta 1% untuk aset tetap lainnya. Manajemen juga menyampaikan realisasi belanja modal dapat berubah bergantung pada kondisi pasar, ketersediaan pendanaan, hingga perubahan jadwal proyek. Berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Supra Boga Lestari Tbk mengalokasikan belanja modal sebesar 84,47 miliar rupiah untuk sepanjang tahun 2026. Belanja modal tersebut akan digunakan untuk ongkos ekspansi perseroan demi membidik target pertumbuhan pendapatan dan memperkecil rugi yang dicatat perusahaan tahun lalu. Direktur PT Supra Boga Lestari Tbk Handi Purnama menjelaskan bahwa belanja modal perseroan tahun ini akan digunakan untuk membuka toko baru, renovasi toko dan peremajaan equipment. Belanja modal tersebut bersumber dari dana internal dan pembiayaan perbankan. Terkait dengan target kinerja keuangan, perseroan membidik pertumbuhan pendapatan bersih sebesar 16,3% year on year menjadi 3,39 triliun rupiah. Didorong oleh pertumbuhan pendapatan bersih dari toko existing, 2 toko baru yang akan dibangun di 2026, serta dari sinergi pemasaran dengan Blibli Group. Di sisi bottom line, perseroan menargetkan tahun ini dapat menekan kerugian di level 19,97 miliar rupiah atau membaik 64,84% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan di periode sebelumnya. Emiten Fast Moving Consumer Goods atau FMCG PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR membidik peningkatan kinerja akhir tahun 2026. Meski belum merinci target keuangan, perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan penjualan dan meningkatkan margin secara moderat. PT Unilever Indonesia Tbk memasang target pertumbuhan kinerja yang lebih tinggi sepanjang tahun 2026 dengan fokus menjaga volume penjualan dan memperluas penetrasi produk di pasar. Direktur Keuangan Unilever Indonesia Niraj Lal menyebut kontribusi dari penyesuaian harga diperkirakan akan semakin besar pada paruh kedua tahun ini sehingga dapat mendukung peningkatan margin perseroan. Di sisi lain, Unilever juga mengantisipasi tekanan inflasi yang berpotensi meningkat akibat perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah. Dampak tersebut diperkirakan akan lebih terasa pada semester 2 tahun 2026, terutama di segmen home care. Untuk menjaga daya saing, perseroan menyiapkan strategi melalui penyesuaian harga yang terukur, pengelolaan biaya secara disiplin, serta optimalisasi investasi. Sementara itu, Presiden Direktur Unilever Indonesia Benji Yap menegaskan komitmen perseroan dalam memberikan nilai bagi pemegang saham melalui pembagian dividen. Unilever akan menebar dividen final sebesar Rp114 per saham pada 30 Juni 2026 setelah sebelumnya membagikan dividen interim Rp87 per saham. Dengan demikian, total dividen tahun buku 2025 mencapai Rp201 per saham atau Rp7,62 triliun, setara dengan rasio pembayaran dividen 100% dari laba bersih perseroan. Berbagai sumber IDX Channel.